Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Arisma, NPM 2219201081 dari kelas 1B Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi biomekanika dalam praktek kebidanan. Di mana mekanika itu merupakan salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Selanjutnya yaitu biomekanika, di mana biomekanika ini merupakan ilmu yang mempelajari penelitian tentang kekuatan fisik manusia yang mencakup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja dan peralatan harus dirancang sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktivitas kerja tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar biomekanika. Yang pertama yaitu ada hukum Newton pertama, yaitu mengenai gerakan ide yang dinyatakan oleh hukum Newton pertama, suatu benda akan tetap dalam posisi istirahat atau berada dalam keadaan gerakan yang sama kecuali jika diberikan gaya yang dapat menghilangkan keseimbangan. Yang kedua yaitu ada hukum Newton kedua, di mana hukum Newton kedua ini mengenai gerakan hukum ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda atau seberapa cepat kecepatannya bertambah adalah sebanding dengan gaya yang diberikan kepadanya. Di mana hal ini dapat dirangkum dengan persamaan berikut, yaitu gaya massa X percepatan suatu gaya sebesar 1 Newton yang diberikan pada benda bermassa 1 kg dan memberikan percepatan 1 meter per sekon atau ms. Yang ketiga yaitu ada hukum Newton ketiga, di mana hukum Newton ketiga ini mengenai gerakan menyatakan bahwa untuk setiap aksi terdapat reaksi sebaliknya yang setara dan berlawanan arah, dan hal ini membantu menjelaskan ide keseimbangan gaya yang telah disebutkan. Selanjutnya itu pasien yang berbaring di atas tempat tidur, kita menyadari bahwa tempat tidur menyokong pasien. Tanpa tempat tidur, pasien akan jatuh ke lantai. Selanjutnya yaitu ada gaya pada tubuh, di mana gaya pada tubuh manusia ini terdiri dari 2 tipe, yaitu yang pertama gaya pada tubuh dalam keadaan statis, dan di mana gaya pada tubuh statis ini merupakan gaya berat dan gaya otot sebagai sistem pengumpil tubuh dalam keadaan statis, berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Selanjutnya, tulang dan otot tubuh manusia berfungsi sebagai sistem pengumpil. Nah, tubuh dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Yang kedua yaitu gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis, di mana gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis ini ada kelas-kelasnya. Yang pertama itu kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Contohnya yaitu kepala dan leher. Yang kedua yaitu ada kelas kedua, di mana kelas kedua ini merupakan gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya yaitu ketika tumit menjijit. Yang ketiga yaitu ada kelas ketiga, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya yaitu otot lengan dan sebagainya. Selanjutnya gaya paling sering diterapkan untuk menstabilkan ekstremitas yang cedera leher, punggung atau area pelvik. Traksi terapeutik didapatkan dengan memberikan tarikan pada kepala, tubuh, atau anggota gerak menuju sedikitnya 2 arah, misalnya tarikan traksi dan tarik lawannya. Gaya traksi atau lawan atau gaya keduanya biasanya berasal dari berat tub pada saat bertumpu atau berat. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.